Sidang lanjutan penundaan kewajiban pembayaran utang PT Sipoa Propertindo Abadi dinyatakan pailit pada Senin tanggal 22 Mei tahun 2023, di Pengadilan Niaga Surabaya. Salah satu kurator menyampaikan besaran tagihan masing-masing kreditur. Sebelum menyampaikan besaran tagihan para kreditur, kurator mempertegas dengan menyatakan, meski pihak PT Sipoa Propertindo Abadi ajukan upaya hukum kasasi, tidak menghentikan langkah kurator untuk pengurusan penyelesaian harta yang pailit. Atas pengajuan besaran tagihan kreditur kepada Dirut PT Sipoa Propertindo Abadi yakni Noldi menyatakan, siap menerima tagihan para kreditur, maka hari ini juga kurator akan melakukan verifikasi tagihan. Selain itu, kurator juga melayangkan surat terhadap Kepala BPN Sidoarjo perihal permohonan pemblokiran atas semua aset PT Sipoa Propertindo Abadi. Sementara penasehat hukum PT Sipoa Propertindo Abadi menanggapi berupa, selama tagihan disertai bukti kwitansi harap diterima dan kami akui. Tagihan para kreditur yang merasa melakukan pembayaran ke PT Jovan kami terima dan kami akui, terangnya. Hal lainnya, penasehat hukum PT Sipoa Propertindo Abadi menegaskan untuk tidak ada double claim karena merugikan konsumen PT Sipoa Propertindo Abadi yang asli. Dari pernyataan penasehat hukum tersebut, Siok Ketua Paguyuban Cinta Damai mereaksi dengan keras bagaimana nasib kreditur lain yang melakukan pembayaran kepada perseroan-perseroan yang afiliasi dengan PT Sipoa. Reaksi lainnya, Siok pun juga akan membeberkan bukti-bukti dari PT Sipoa Propertindo Abadi yang menyatakan kepada para kreditur dengan pembayaran ke perseroan afiliasi bisa ditagihkan ke PT Sipoa Propertindo Abadi juga. Persidangan sempat alot dengan perbedaan pemahaman terkait tagihan, namun alhasilnya PT Sipoa Propertindo Abadi mengakui dan menerima tagihan para kreditur yang telah melakukan pembayaran ke perseroan afiliasi. Secara terpisah, Siok Ketua Paguyuban Cinta Damai saat ditemui, mengatakan, puji Tuhan semua tagihan kreditur diakui semua oleh PT Sipoa Propertindo Abadi. Para kreditur yang melakukan pembayaran ke perseroan afiliasi bisa diajukan tagihan ke PT Sipoa Propertindo Abadi, pungkasnya. Terima kasih. Sebelum kita lanjut ke tahap verifikasi, sebelumnya kami akan menyampaikan laporan kurator kedua PT Sipoa Propertindo Abadi yang telah kami laksanakan sampai dengan saat ini. Yang pertama adalah seperti yang kita ketahui bahwa telah dilaksanakan rapat kreditur pertama pada hari Senin tanggal 17 April 2023 di Pengadilan Negeri Surabaya. Dan yang kedua, kami tim kurator telah menerima pengajuan tagihan dari para kreditur PT Sipoa Propertindo Abadi sampai dengan pengajuan terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 baik melalui data langsung di kantor kami di Vinilon Building lantai 3 unit 3 Jalan Kavling 1317 Menteng Jakarta Pusat maupun melalui email tim kurator yang mana rincian kreditur yang telah mendaftar adalah separatis dengan jumlah 1 dengan total tagihan sebesar 142.211.713.450 dan kreditur dengan sifat konkuren berjumlah 180 dengan total tagihan sebesar 61.464.962.708. Kemudian yang ketiga adalah setelah jangka waktu pengajuan batas akhir
tagihan, kami juga menerima sekitar 2 kreditur yang mendaftar. Hal ini kita sampaikan kepada para kreditur untuk meminta tanggapan apakah setelah jangka waktu batas pengajuan terakhir kreditur yang telah mendaftar tetap diterima masuk sebagai kreditur PT Sipoa Propertindo Abadi atau tidak. Ya, nanti setelah kami sampaikan seluruh laporan. Yang keempat adalah tim kurator juga telah menghubungi kreditur PT Sipoa Propertindo Abadi dengan nomor surat 08 PT SPK Pilot garing 5 garing 2023 tertanggal 16 Mei 2023 terkait undangan dan juga pemberitahuan adanya upaya hukum kasasi tidak menghalangi kurator untuk melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta filing. Yang kelima, tim kurator juga menyurati kreditur dan para kreditur Propertindo Abadi untuk mengundang dilaksanakan rapat verifikasi pencocokan piutang pada hari ini tanggal 22/2023 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Yang keenam, tim kurator juga telah menyurati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tertanggal 17 Mei 2023 perihal permohonan pemblokiran atas seluruh aset PT Sipoa Propertindo Abadi. Demikian laporan tim kurator yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya akan diadakan dan diserahkan kepada hakim pengawas untuk melaksanakan. Verifikasi. Ini verifikasi ada tambahan tidak apakah semua keadilan bisa mengakomodir atau ada kendala di sana? Terima kasih yang mulia. Jadi kalau dari kami saya selaku dari Bapak Direktur PPSPA dan Direktur hari ini untuk tagihan-tagihan selama memang ada bukti kwitansi seperti yang disampaikan. Maju mulutnya supaya kedengaran. Loh, dengar. Mati mic-nya. Seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia waktu itu, jadi tagihan-tagihan yang memang benar-benar berkaitan dengan PT SPA, baik itu peralihan maupun transfer yang berkaitan dengan PT SPA, kami terima dan kami akui. Akan diterima ini ada pengajuan bahwa semua tagihan akan diterima bila mana ya sesuai dengan Kwitansi dengan tagihan-tagihan misalnya ke grupnya ya atau ke apa ya grupnya lah kan ada juga yang dari apa itu juga akan diterima baik Yang Mulia untuk menanggapi tagihan yang seperti itu, misalnya contohnya ada transfer yang dilakukan pada saat PT Sipoa Propertindo Abadi rekeningnya telah terblokir, PT Jovan, maka itu kami terima dan kami akui. baik ya jadi tidak ada keraguan bagi kreditur yang intinya dulu tidak transfer ke Sipoa tapi seperti depan
itu rekaman dari atau file dari ketua itu pun akan diterima. Nah, bagaimana ada pertanyaan lagi? Bagaimana bila ada double tagihan? Misalnya di sini sudah ada penagihan ke depan, kemudian juga dia mengalami ke sekolah, nah seperti itu di mana itu? Kan bisa jadi itu, kendala itu sebenarnya. Kalau misalnya ada kalau misalnya ada double claim seperti itu, misalnya sudah menagihkan ke PTA, kemudian menagihkan ke PT SPA, maka kan berarti sudah di PTA tersebut, kalau sudah diterima dan diakui di PTA, kan tidak mungkin mendapat double ya kuliah. Akhirnya kan nanti merugikan konsumen PT SPA yang asli kalau sampai ada yang double claim seperti itu. Tapi sekali lagi kami mohon arahan dari Yang Mulia Bapak Hakim Pengawas dan mungkin dengan Pak Kurator seperti gimana kalau ada double claim seperti itu. Baik, dibandingkan kan apabila ada double claim itu tentunya kan nggak mungkin ya. Dan kreditur juga harus jujur. Artinya dulu kita ke PT ini ya datang ke PT yang pertama, ya langsung dari data yang di SPA dan sudah tagihan itu dicoba. Jadi kalau sudah satu ya satu, makanya ada koordinasi antara kreditur, pengurus dan kreditur itu mengecek sehingga tidak ada yang merugikan sama pihak ya. Jadi apa adanya. Jadi kemudian ya kan seperti beberapa yang itu kan dikuasakan dari ada satu paguyuban itu harus jelas mau kemana dia memilihnya, mau kemana dia memilih PTA atau BPB yang berarti kedua sehingga jelas nanti itu informasinya masuk ke kurator, dengan kurator akan diverifikasi dengan baik. Tapi tidak ada lagi yang dirugikan dalam ini. Itu ya, setuju kan? Apa ada kendala di sini? Dari pihak itu? Menanggapi dengan adanya tanggapan daripada debitur yang menyatakan misalkan ada kreditur yang sudah mengajukan tagihan ke Bahtera Sungai Jadi, sedangkan Bahtera Sungai Jadi itu kan sudah payment. Habis itu kreditur juga berdaftar ke PT SPA. Nah, dan maksudnya tadi mengawas apabila kreditur sudah mendaftarkan ke Bahtera dan sudah diterima oleh kantor sana, ya jangan daftar lagi ke PT SPA. Nah, kalau ikut dua-dua, loh, kamu. Pendaftaran ke PT lain, tapi itu belum diproses Pak. Jadi mereka punya ada di PT SPA, tapi ada mendaftar di lain, itu tetap harus di cover Pak. Tidak bisa kalau tidak di cover Pak. Kalau begitu caranya kan susah Pak. Ya, jadi Ibu, tadi kan ada keberatan daripada debitur yang mengatakan misalkan di PT lain terjadinya pembayaran. Belum ada Pak. Misalkan. Terus habis itu di sini juga ada pembayaran. Nanti kan Ibu menerimanya double. Kemarin itu kuratornya, namanya kuratornya PT Bahtera atau kuratornya PT Bumi bicara. Nanti akan diverifikasi. Jika umpama sudah dibayar di PT itu
itu di ini yang dicolek. Bu, yang verifikasi siapa Bu? Ayo. Yang verifikasi siapa Bu? Setiap hari ini Batra. Enggak, maksudnya gini. Misalkan Batra membayar kepada kreditur Bu Syok 10 juta. Ibu Syok juga daftar ke PT SPA. Nah, ibu tadi bilang dicolek itu yang akan mencolek siapa berarti? Yang kurator siapa? Loh, sedangkan kurator PT SPA dengan kurator Bumi kan atau Batra beda, berarti saya berkoordinasi gimana? Saya nggak kenal juga Bu sama Ya kurator. beda, tapi ini Yoga pernah bicara juga, nanti akan diverifikasi ulang. Jika nanti sudah dibayar di PT sana, jadi di sini tidak dibayar, gitu Pak? Yang verifikasi siapa Bu? Yang verifikasi siapa Bu? Yoga juga bilang kuratornya juga Enggak, yang akan melakukan verifikasi nanti siapa Bu? Yang verifikasi itu siapa Bu? Karena kan gini, masa pemberesan itu adalah masa kurator Bu. Even Pak Yoga pun tidak bisa menentukan pembayaran ini harus ke kreditur A, kreditur B, ke C, tidak bisa. Itu kewenangan kurator. Pak Yoga tidak akan bisa verifikasi itu. Sedangkan kalau kurator saya, PT SPA dengan kurator misalnya Bumi sudah jadi, ya kan? Saya nggak kenal Bu. Gimana saya mau cross check data? Oh, kamu udah bayar ke kreditor A, B, C. Di sini dikurangin ya. Itu gimana Bu caranya Bu? Oh ya, si Po apa yang verifikasi nantinya Pak? Pas Saya sendiri. tidak kenal Bu dengan kurator itu Bu. Dan juga apakah dia mau membongkar data ke saya, sedangkan saya bukan kreditur, bukan kurator di sana. Gitu. Karena gini Pak, tiap hari saya mendaftarkan PT Batra. Sedangkan itu kreditur saya sudah saya daftarkan ke PT Bumi. Tapi dia bicara, Bu, daftarkan semuanya. Nanti kita proses pencairan. Apakah sudah dibayar di PT Bumi? Sehingga kita nanti kalau sudah dibayar di PT Bumi kita coret. Kalau ini semua dia bicara tidak boleh daftar ke sini, tidak boleh daftar ke sini, terus gimana nasib uang Bapak? Ya Bapak. Ibu di sana udah daftar diterima. Kenapa? Daftar di PT lain sudah diterima Bu. Iya diterima, tapi kan dia juga belum bisa pastikan Pak. Nanti asetnya itu bisa berjalan atau tidak. Sedangkan sekarang asetnya ada di blockchain di kejaksaan. Sama Bu dari sini juga Ibu nggak bisa pastikan akan lebih cepat pemberesan di PT A atau di Sekwa. Tidak ada yang bisa memastikan semua Bu. Nah, makanya tadi hakim pengawas menyampaikan bahwa atas keberatan daripada debitur apabila ada double claim, kreditur harus memilih dia mau mengklaimkan ke PT SPA atau ke PT Batra atau ke PT Bumi. Itulah Bu seperti itu. Kalau memang kita secara undang-undang Bu, memang double claim ini tidak bisa Bu. Karena gini Bu, di saat Ibu sudah dibayarkan oleh PT Bumi tagihan Ibu, PT SPA juga akan membayarkan Bu kalau Ibu sudah terdaftar dalam kreditur sini. Itu memang undang-undang mengatakan seperti itu. Apalagi Ibu sebagai pengaturannya, itu kan hukumnya adalah pari passu pro rata. Jadi yang terdaftar dan kita mengeluarkan DPT, daftar hitung tetap, itu yang akan mendapatkan pemberesan dari kurator PT SPA. Jadi misalkan aset PT SPA laku 10 miliar, setelah kesepakatan selesai, itu akan dibagikan kepada konkuren yang terdaftar dan sudah dikeluarkan DPT-nya oleh kurator. Tidak bisa dijalankan lagi Bu. Tidak bisa nanti konsolidasi. Saya konsolidasi dengan kurator yang Bumi. Bumi, Syok sudah bayar berapa? Bisa seperti itu Bu, karena kami tidak kenal dengan kurator Bumi maupun Batra maupun apapun, kita tidak kenal. Iya, tapi gini Pak, semua ketua paguyuban itu sudah mendaftarkan di lain PT, tapi didaftarkan juga Pak di lain. Jadi semua di-cover di sana. Makanya saya tanya pada kurator, kalau double claim ini gimana nanti kan? Nggak apa-apa Bu, nanti kan kita cross-check sama si POA, sama direksi. Apakah ini sudah dibayar? Kalau ini belum dibayar, ya harus dibayar. Kalau sudah belum dibayar,
pompa. Nah, itu gimana Pak solusinya kalau ditindak? Izin saya tambahin. Ya. Seperti ini Bu. Dengan artinya bahwa Ibu diterima tagihannya di PT yang lain, dalam artian adalah perlindungan hukum Ibu itu tersampaikan. Ibu apabila ada pembayaran, mereka memberikan kepastian apakah itu cukup atau tidak dari aset PT. Bu, bisa disampaikan terkait verifikasi ini Bu, hasilnya seperti apa Bu? Hasilnya bagus Pak, diakui semua Pak. Dana, ya puji Tuhan, dananya korban diakui. Termasuk yang pembayaran di beberapa perusahaan afiliasi itu diakui juga. Diakui. Jadi dimasukkan ke tagihan PT Sipoa ini juga ya? Iya. Itu Pak koordinatornya harus pilih salah satu. Salah satu yang mana? Tidak boleh double claim. Ya. Jadi itu ada mereka di proyek ini ada kasasi. Jadi kita pikir lagi lah Pak, mana yang dipilih. Artinya tadi ini sudah mencapai titik terang ya? Ya. Itu ya, Karena diakuin. Kalau nggak diakuin ya saya laporin. Saya laporin PT Jovannya karena dia menerima uang korban, tidak punya aset. Nah itu kan. Oke, gitu aja. Terima kasih ya. Terima kasih. Nggak ada pakai yel-yel atau sedikit? Pak. Yang penting Tagihan cair. tagihan cair. Tagihan cair. 100%. Terima kasih. Amin.